Besar Rois Am PBNU Miftahul Akhyar akhirnya menanggapi ultimatum yang disampaikan para kiai sepuh dalam musyawarah kubro di Ponpes Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Miftahul mengaku menghormati forum Lirboyo, namun ia menyebut bahwa keputusan organisasi harus sejalan dengan aturan. Rois Am PBNU Miftahul Akhyar menjelaskan pemberhentian Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU tidak serta-merta dilakukan, melainkan telah melalui sejumlah proses termasuk pemanggilan yang bersangkutan. Bahkan Syuriah telah berupaya untuk tabayun hingga 2 kali dengan Gus Yahya, masing-masing tanggal 13 dan 17 November. Namun saat itu Gus Yahya dinilai justru balik lebih dari waktu yang disediakan oleh Rois Am. Miftahul memastikan keputusan rapat pleno PBNU 9 Desember bukan tindakan sepihak individu, melainkan proses kelembagaan yang sesuai dengan ketentuan ADART serta peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Di sisi lain, Rois Am menyatakan menghormati forum musyawarah kubro karena diinisiasi Anwar Mansur sebagai salah satu mustasyar PBNU. Namun, Miftahul menyebut keputusan organisasi harus sejalan dengan aturan. Jadi setelah 3 hari tidak mau ikhlas, kemudian juga tidak mau mengirimkan surat pernyataan penyerahan kepada mustasyar. Nah, ini maka opsi ketiga. Jika opsi 1 dan 2 tidak terpenuhi, maka para peserta sepakat untuk mencabut mandat dan mengusulkan segera supaya menyelenggarakan muktamar luar biasa MLB akan dilakukan berdasarkan kesepakatan PW PC yang hadir. Adapun waktu paling lambat penyelenggaraan muktamar tersebut maksudnya sebelum rombongan Haji Indonesia kloter pertama Saya telah mendengar, membaca dan mempelajari dengan seksama berbagai pandangan serta pendapat yang berkembang di ruang publik terkait pemberhentian Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang berproses melalui rapat harian Syuriah PBNU pada hari Kamis tanggal 20 November tahun 2025 dan dikuatkan dalam keputusan rapat pleno PBNU pada hari Selasa tanggal 9 Desember tahun 2025. Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam sebuah organisasi besar seperti NU. Namun perbedaan itu perlu ditempatkan secara jernih dan adil, terutama dalam membedakan antara tindakan personal dan keputusan institusional. Kekeliruan dalam membingkai proses ini, misalnya dengan menyederhanakannya sebagai pemberhentian oleh Rois Am, berpotensi menimbulkan kesalahpahaman serius, bahkan tuduhan melampaui kewenangan yang sejatinya tidak tepat bila dilihat secara utuh. Karena itu perlu ditegaskan bahwa keputusan rapat pleno PBNU pada hari Selasa tanggal 9 Desember tahun 2025 bukanlah tindakan sepihak individu, melainkan proses kelembagaan yang bergerak melalui tahapan dan forum resmi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.